wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinisa Putri Dewi dengan nomor NIM 5020232488. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Limbah Cair Industri Tekstil. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pencemaran air dan pengelolaan limbah industri tekstil. Pencemaran air merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang berdampak besar terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Oleh karena itu, pengaturannya di Indonesia dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tekstil mengenai pengelolaan limbah cair diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. PP ini merupakan turunan langsung dari UU PPLH yang mengatur secara lebih detail tentang standar dan prosedur pengelolaan limbah cair. Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, pengelolaan limbah industri juga diatur melalui sejumlah peraturan menteri. Salah satu yang penting adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik dan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah industri tekstil. Kedua peraturan ini memberikan panduan teknis mengenai kadar maksimum zat pencemar yang mencakup per meter air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Batasan ini mencakup parameter seperti pH, BOD, Biochemical Oxygen Demand, COD, Chemical Oxygen Demand, dan total padatan tersuspensi atau TSS. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran air sungai akibat limbah industri tekstil. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia melibatkan 3 instrumen utama, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dalam konteks pencemaran air oleh industri tekstil, sanksi administratif biasanya diterapkan terlebih dahulu melalui teguran, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Langkah ini diatur dalam pasal 76-80 UU PPLH, di mana pelaku wajib melakukan pemulihan lingkungan dan membayar ganti rugi jika terbukti mencemari sungai. Pada sisi pidana, UU PPLH pasal 98-103 mengatur ancaman hukuman bagi siapapun yang dengan sengaja atau lalai menyebabkan pencemaran lingkungan. Hukuman dapat berupa penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Namun, pelaksanaan hukum pidana lingkungan masih menghadapi banyak kendala, seperti sulitnya pembuktian hubungan kausal antara aktivitas industri dan dampak pencemaran. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus limbah cair industri tekstil masih belum optimal. Banyak kasus yang berhenti di tahap teguran atau sanksi administratif tanpa dilanjutkan ke proses pengadilan. Sebagai contoh, di wilayah Sungai Citarum, beberapa pabrik tekstil diketahui membuang limbah tanpa izin, namun hanya sebagian kecil yang diproses secara hukum. Kendala dalam penerapan hukum lingkungan terhadap kasus pencemaran air. Penerapan hukum lingkungan dalam kasus pencemaran air menghadapi berbagai kendala, baik secara struktural, substansial, maupun kultural. Dari segi struktur, masih terdapat keterbatasan jumlah aparatur pengawas lingkungan atau PPNS KLHK di daerah, serta kurangnya sarana laboratorium untuk uji kualitas limbah yang sah secara hukum. Kondisi ini menghambat proses penyidikan dan pembuktian kasus pencemaran. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
Meskipun masyarakat memiliki hak untuk melapor dugaan pencemaran, mekanisme pengaduan sering kali rumit dan memerlukan bukti teknis yang sulit dipenuhi oleh warga. Oleh karena itu, penerapan hukum lingkungan membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, industri, akademis, dan masyarakat. Berikut kesimpulan dari makalah saya yaitu 1. Pengaturan mengenai pencemaran air dan pengelolaan limbah industri diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran air sungai umumnya dilakukan melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun pelaksanaannya masih belum optimal. 3. Kendala utama dalam penerapan hukum lingkungan adalah kurangnya sumber daya pengawasan, minimnya laboratorium uji limbah, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku industri. Demikianlah hasil presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.